Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya calon pengusaha soleh-soleha? Semoga senantiasa alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Mita kembali lagi menyapa teman-teman yang sedang belajar di rumah melalui video pembelajaran. Hari ini kita kembali belajar tentang fikih. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang khitan pada bab yang kedua. Di bab yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi wajib, di mana kita sudah membahas haid itu apa, tanda-tanda balik bagi perempuan, dan hukum mandi wajib setelah haid. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang khitan. Untuk materi yang kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, pengertian dan sejarah khitan. Yang kedua, hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, hikmah pelaksanaan khitan. Dan yang keempat yaitu tanda-tanda balik bagi laki-laki. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu agar teman-teman mengetahui pengertian dan sejarah khitan. Yang kedua, agar teman-teman, khususnya teman-teman bunda yang boys, bisa mengetahui tanda-tanda balik bagi laki-laki. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berkahi dan kita bisa mengingat apa saja yang kita pelajari hari ini, sehingga apa yang kita dapatkan pada materi kali ini kita bisa sampaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Agar lebih semangat, teman-teman, kita tetap semangat dulu ya. Ikuti Bunda ya teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa dan kita sudah selesai tepuk semangat. Semoga teman-teman semakin semangat ya belajarnya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah khitan. Silakan teman-teman simak ya video berikut. Pengertian khitan. Sebetulnya apa itu khitan? Khitan dibagi menjadi 2 pengertian, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, khitan berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata khatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kuluf atau kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dengan bersihnya dari kotoran dan suci dari najis, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna dan tidak tertolak amalannya. Lalu, sebetulnya apa manfaat dari kita melaksanakan khitan? Dilihat dari sisi kebersihan, khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Ketika seorang anak laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya atau air kencingnya akan tertinggal sedikit pada kuluf atau kulit di ujung kemaluannya dan itu sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dari sisi kesehatan, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi, bahkan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta untuk menjaga kesehatan. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan.
Dalam setiap ibadah, kebersihan menjadi fokus utama atau menjadi salah satu syarat utama kita melaksanakan suatu ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, bersuci adalah separuh dari iman atau sebagian dari iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan, kita senantiasa sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, kapan pertama kali sebetulnya ibadah khitan diperintahkan atau disyariatkan dalam agama Islam? Khitan mulai diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam hadis, "Wahtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa 80 sanatan bil qadum." Rawahul Bukhari. Artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedang beliau berumur 80 tahun. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah teman-teman melihat video yang tadi, teman-teman sudah tahu apa itu khitan dan sejarah dilaksanakannya khitan. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, adapun khitan atau hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki khitan ini diwajibkan, jadi hukumnya wajib. Adapun khitan untuk perempuan, menurut mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi, hukumnya yaitu sunnah. Dan mazhab Imam Syafi'i yaitu mewajibkan khitan untuk perempuan. Pelaksanaan khitan untuk laki-laki biasanya dilakukan sebelum balik, contohnya seperti masih pada usia 7 hari. Namun umumnya kita melaksanakan khitan untuk anak laki-laki kita di umur 7 tahun sampai dengan umur 10 tahun. Lanjut pada materi yang ketiga, hikmah melaksanakan khitan. Silakan teman-teman simak ya gambar berikut. Adapun hikmah pelaksanaan khitan, yang pertama yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang kelima yaitu menjadi ciri muslim yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sudah mengetahui pengertian khitan, sejarah khitan, hukum khitan bagi perempuan dan laki-laki, dan hikmah khitan. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir teman-teman, yaitu tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, untuk itu silakan teman-teman simak ya video berikut. Balik. Pasti di antara kalian akan bertanya-tanya, apa sih itu balik? Apa ya balik itu? Kemudian, apakah aku sudah balik? Tanda-tandanya apa saja ya? Dan apa saja yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah balik? Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa salah satu hal penting yang harus diketahui dan dipahami oleh anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah tanda-tanda balik. Mengapa demikian? Karena kewajiban-kewajiban syariat atau hukum Islam akan dikaitkan padanya ketika dia sudah mencapai usia balik. Oke, kita langsung ke pengertian balik. Yang pertama, pengertian balik secara bahasa. Balik secara bahasa itu artinya adalah sampai atau cukup umur. Cukup umur yang bagaimanakah itu? Yaitu cukup usianya untuk kategori dia sudah mulai melekat hukum kepadanya. Sedangkan secara hukum Islam, balik berarti seseorang yang telah mengetahui, memahami,
dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, baligh ini disebut juga dengan taklif. Apakah itu taklif? Taklif adalah keadaan seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum. Itu mengapa orang yang sudah taklif disebut juga dengan mukallaf. Jadi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, jika dia sudah mencapai usia baligh atau telah menunjukkan tanda-tanda dia baligh, maka dia menjadi taklif atau semua hukum Islam, hukum syariat Islam melekat padanya, dan orang tersebut disebut juga dengan mukallaf. Kalau tadi pengertian baligh, sekarang tanda-tanda baligh. Yang pertama, ihtilam atau keluarnya sperma atau mani. Kemudian yang kedua, telah sampai umur 15 tahun atau minimal 12 tahun. Dan yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluannya. Pembahasan pertama, kita bahas tentang ihtilam dulu ya. Apa sih itu ihtilam? Nah, ihtilam ini secara bahasa artinya adalah mimpi basah. Nah, ini jika terjadi ketika berusia 9 tahun atau lebih berdasarkan kalender Hijriyah atau Qamariyah. Mimpi basah. Kok mimpi basah, Bu? Sama kayak ngompol dong berarti? Tentu saja berbeda. Kalau ngompol, yang keluar itu adalah air seni atau air kencing, sedangkan ihtilam ini yang keluar adalah air mani. Air mani teksturnya berbeda dengan air kencing. Jika air kencing teksturnya adalah cair, tapi air mani teksturnya dia lebih kental. Nah, ihtilam ini keluar pada waktu tidur ataupun sedang terjaga. Jadi jika anak-anakku yang laki-laki khususnya keluar sesuatu di kemaluannya ketika bangun tidur ataupun sedang terjaga, bukan seperti air kencing, baunya juga tidak pesing seperti air kencing, baunya berbeda, segera tanyakan kepada orang tua kalian, kepada ayah atau kepada ibu, air apakah itu? Jika memang itu adalah air mani yang keluar, maka kalian sudah masuk pada tanda-tanda baligh. Di antaranya yang pertama adalah ihtilam atau keluar mani. Tanda yang kedua adalah telah sampai umur 15 tahun. Artinya, dia sudah berusia 15 tahun ke atas atau minimal 12 tahun meskipun dia belum ihtilam. Jadi, meskipun usianya sudah 15 tahun atau sudah 12 tahun minimal, tapi belum pernah mengalami mimpi basah, maka dia sudah dikatakan baligh. Biasanya di umur-umur ini, 12-15 tahun ini memang sudah mulai terlihat ciri-ciri kedewasaan dari fisiknya. Di antaranya, suaranya sudah mulai berubah. Tambah ngebas, tambah besar misalnya. Atau biasanya suaranya kecil, kok jadi berubah seperti ini, jadi serak-serak atau bagaimana. Artinya, ciri-ciri fisiknya di situ adalah suaranya mulai berubah, tidak seperti suara-suaranya sebelumnya. Kemudian tumbuh jakun di lehernya. Jadi seperti ada biji di lehernya dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda baligh yang ketiga bagi laki-laki adalah telah tumbuh bulu di kemaluannya. Ditandai dengan mulai tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar kemaluan. Coba yang laki-laki nanti kalian perhatikan, jika memang sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kemaluan kalian,
Maka meskipun kalian belum ihtilam, itu tandanya kalian sudah memasuki masa baligh. Juga bulu-bulu di daerah lainnya seperti kumis, bulu kaki, atau bahkan bulu ketiak. Nah, jadi kalau bulu-bulu itu sudah mulai tumbuh di tubuh kalian, maka itu artinya kalian sudah memasuki masa-masa baligh. Nah, namun demikian, di antara tiga tanda baligh yang sudah Ibu sebutkan tadi, tanda baligh yang paling utama bagi seorang anak laki-laki adalah ihtilam. Jadi, jika seorang anak sudah mengalami tanda-tanda baligh, baik itu salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya sudah mulai muncul, maka sudah mulai melekatlah semua kewajiban dalam syariat Islam padanya. Seperti misalnya sholat 5 waktu sebagaimana mestinya, sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat, sudah tidak boleh lagi telat-telat mengerjakan sholat. Sholatnya juga sudah tidak boleh lagi asal-asalan, sudah harus sesuai dengan bagaimana syariat mengajarkan kita untuk sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ini sudah mulai wajib, sudah nggak boleh bolong-bolong. Kalau misalnya ketika bulan Ramadan meninggalkan puasa, maka dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain dengan alasan apapun. Kemudian haji apabila mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang melekat pada seseorang yang sudah baligh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membahas materi kita hari ini, yaitu tentang khitan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan semoga Allah memampukan kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui kepada teman kita, kepada saudara kita, dan kepada ayah dan bunda. Insya Allah, apabila kita sudah mendapatkan izin untuk kembali masuk ke sekolah atau kembali bersekolah, Bunda Mita dan Yanda Fadli akan kembali membahas materi mandi wajib dan khitan ini saat kita sudah berada di sekolah, agar teman-teman lebih memahami lagi apa itu mandi wajib dan apa itu khitan. Untuk tugas hari ini ada di halaman 33 sampai dengan halaman 35. Pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 20 dan bagian B atau isian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Apabila masih ada materi yang belum teman-teman pahami, silakan teman-teman khususnya untuk kelas 5 Said bin Zaid menghubungi Bunda Mita, dan untuk teman-teman Bunda yang kelas 5 Abu Darda menghubungi Yanda Fadli apabila ada materi yang belum dipahami.